Pemirsa, viral video berdurasi 1 menit 9 detik memperlihatkan baku hantam dua orang pria di sebuah toko pusat perbelanjaan di kota Cianjur. Dalam video tersebut, keributan itu berawal dari datangnya pria pelontos berbaju putih langsung berbincang dengan seseorang yang diduga merupakan pemilik toko tersebut. Setelah berselang waktu, tiba-tiba dua pria itu saling pukul sehingga menyebabkan kehebohan sebelum akhirnya dilerai oleh beberapa orang. Terkait itu, kini peristiwa tersebut sedang dalam penanganan pihak Kepolisian Resor atau Polres Cianjur. Berikut ini keterangan kuasa hukum pelapor San Kristen Julian Charis, Advokat Panpa Nugraha saat ditemui wartawan Logika News pada Rabu 1 November 2023. Ini kronologis awalnya seperti apa sih sampai terjadi keributan itu? Jadi gini, pada saat sekitar hari Senin apa ya? Sekitar hari Senin ya. Pada saat itu saya kebetulan lagi di luar. Jadi pada saat itu saya ditelepon sama tim saya sendiri bahwa ada orang yang mau ketemu sama ini. Setelah saya datang, ini orang dari mobil nggak mau turun. Saya minta tolong sama pegawai saya untuk mengirim orang tersebut ke mobil. Setelah 5-10 kali dia tidak turun itu, akhirnya dia turun juga. Nah, setelah turun itu saya cuma menanyakan dengan baik-baik, Bapak ini siapa, dari mana, dan juga tujuannya apa, karena beliau tidak ada kepentingannya di sini gitu loh. Akhirnya dia juga nggak mau menjelaskan dan juga malah berdebat tidak jelas dengan nada tinggi. Akhirnya bahwa dia mengaku dia adalah kuasa hukum atau pengacara. Sedangkan saya di sini tidak pernah punya masalah sama siapapun, boleh dicek. Dan juga saya menanyakan, kalau emang bapak pengacara atau kuasa hukum, saya boleh dong lihat surat kuasanya agar jelas apakah benar emang di sini. Setelah itu terlibat cekcok, dia sudah kesel sendiri. Akhirnya dia juga mukul saya, seperti yang sesuai CCTV yang sudah beredar ya. Nah setelah itu terlibatlah perkelahian. Itu dipukulnya di sebelah mana sih sampai itu? Pada saat itu saya didorong dulu dan dipukul di ulu hati waktu awal itu. Makanya terdorong sampai sini walaupun emang kelihatan jelas. Itu udah ada di belakang. Sebelumnya dari keluarga atau dari karyawan atau dari warga di sini mengenal nggak orang itu? Tidak ada yang sama sekali mengenal ini orang siapa. Cuman setelah di polsek baru kita tahu ini orang ternyata dari Bandung dan bukan dari Cianjur asli. Jadi so far kita nggak tahu ini orang siapa. Bahkan kalau ini orang suruhan, ini lebih bahaya sih. Yang diketahui dia bilang ke bapak ini dia mau apa ke sini? Nggak jelas. Karena dia bilang gini kuasa hukum pengacara dan juga itu pun tidak jelas. Maksudnya tujuannya apa untuk datang? Masa ada pengacara langsung datang langsung ke orang tanpa menjelaskan kalau misalnya ada masalah ya, tidak menjelaskan sama sekali gitu, langsung ke orang sakit. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah, langsung pada saat itu. Sudah ditangani? Sudah lagi proses. Saya harap sih kepolisian bisa menangani dengan tepat ya, karena saya tidak mau ada kejadian di orang lain bahwa tiba-tiba ada orang bisa masuk ke tempat usaha orang sendiri dan mukul orang tersebut tanpa alasan yang jelas, tanpa juga motif yang jelas. Itu harapannya sih. Pak, ini tindak lanjut dari pihak kuasa hukum seperti apa? Terima kasih. Sebagaimana telah kita ketahui dan memang sempat viral di media sosial, terjadi keributan. Ya, klien kami merasa terteror dan memang diserang oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat itu tiba-tiba orang itu memukul dan sesuai apa yang terjadi yang terekam oleh CCTV. Nah, akhirnya klien kami melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yaitu Polres Cianjur yang mana saat ini sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Pasal yang dikenakan 351 KUH pidana yang dalam konteks ini masih dalam tahap penyelidikan aparat yang berwajib. Itu informasinya dari pihak pelaku juga sudah melapor balik katanya informasinya? Kami tidak mengetahui sejauh mana apakah pihak yang bersangkutan melapor atau tidak. Sepengetahuan kami dan sejauh ini kami sudah cek di beberapa instansi kepolisian termasuk Polsek Cianjur Kota, ternyata
yang bersangkutan tidak ada laporan polisi apapun. Yang ada juga laporan polisi, yaitu laporan polisi yang ada di Polres Cianjur, yaitu atas diri klien kami sebagai pelapor. Untuk korban sendiri lukanya sempat dirawat atau seperti apa? Korban klien kami sempat membuat visum di Rumah Sakit Bayangkara, ya hasilnya kan artinya belum kita ketahui seperti apa. Yang jelas luka dan lebam termasuk hasil awal dipukulnya di ulu hati itu ada hasilnya. Mungkin nanti aparat kepolisian yang lebih bisa menjelaskan perihal tersebut.